Dan biasanya untuk kualitasnya itu tidak akan maksimal ya ketika kita paksa untuk menjadi prepupa ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk prepupa yang berkualitas itu yang bagus cenderung mengkilat untuk warnanya itu ya, dan untuk pergerakannya itu agak lincah ya, bisa teman-teman lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kita kali ini, di sini saya mau sedikit share sama teman-teman semuanya untuk penyebab kenapa prepupa gagal menjadi lalat ya, ataupun ketika menjadi lalat itu tidak bertelur dan sudah mati ya. Dan tentunya untuk penyebab kenapa prepupa tidak menjadi lalat ataupun setelah menjadi lalat tidak bertelur itu tentunya banyak faktor ya. Oke, dan di sini saya akan membahas untuk beberapa faktor kenapa untuk prepupa itu gagal menjadi lalat ya. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe untuk channel Peternak Punya Mimpi, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di putaran budidaya maggot BSF ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah subscribe ya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Dan semoga peternakan teman-teman semuanya diberi kesuksesan ya. Dan buat teman-teman yang baru memulai dan baru punya keinginan untuk ternak maggot BSF, semoga disegerakan dan semoga diberi jalan untuk semuanya ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini, ini prepupa yang ukurannya lumayan besar ya, dan ini untuk warnanya itu cenderung lebih hitam ya, dan untuk pergerakannya itu cenderung lebih lambat ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ini prepupa yang dihasilkan menggunakan pakan cair ya, dan ini kemarin saya untuk penanganannya itu agak sedikit kurang ya karena ada beberapa kesibukan. Jadi untuk biopon khusus indukan itu ketika kita telat atau terlambat ataupun kurang untuk penanganannya itu biasanya akan berdampak ke bentuk ataupun ke prepupanya nanti ya. Biasanya rata-rata ketika untuk penanganan kurang, untuk medianya itu terlalu tebal dan kita misalnya untuk pakan terlalu over ataupun medianya menjadi becek ataupun lembek ya, biasanya faktor amoniak naik terkadang menjadikan prepupa itu menjadi kurang bagus ya ataupun kurang aktif. Bisa teman-teman lihat di sini. Itu yang bentuknya seperti ini biasanya ini akan gagal ya menjadi prepupa, tapi untuk posturnya itu cenderung lebih sama ya, tetapi jika kita pegang seperti ini itu cenderung tidak keras ya, jadi lebih lembek dan berbeda. Untuk prepupa yang bagus itu biasanya untuk postur atau untuk ukurannya itu tidak terlalu besar, tetapi berbeda dengan untuk prepupa yang bagus ya, yang untuk medianya itu terawat. Biasanya untuk warnanya itu tidak terlalu hitam pekat ya, cenderung lebih coklat, bisa teman-teman lihat di sini. Dan untuk warnanya itu cenderung mengkilap ya. Ini kalau saya bilang, ini saya jamin sekitar 100% ya, kemungkinan ya sekitar 95% ini akan menjadi lalat dan akan menghasilkan telur ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk prepupa yang berkualitas itu untuk warnanya itu cenderung mengkilap ya. Oke, dan untuk selanjutnya untuk postur ataupun untuk bentuk pupa yang sudah dipastikan menjadi lalat itu bisa teman-teman lihat seperti huruf J ya, tetapi walaupun seperti huruf J ketika untuk bentuknya itu tidak bulat ya. Bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk bentuk dan posturnya itu berbentuk seperti huruf J ya. Ini sudah dipastikan akan menjadi lalat. Dan berbeda dengan ada yang satu itu ya. Itu yang satu cenderung berbentuk huruf J tetapi cenderung tipis ya, ini tidak akan menjadi lalat ya, ini yang satu ini. Dan bisa teman-teman lihat di sini, ini yang sudah saya pilih, ini untuk bentuknya itu tipis ya, ini tidak akan menjadi lalat dan biasanya akan membusuk. Nanti itu akan menyebabkan untuk BSF itu bertelur di tempat penyimpanan pupa itu sendiri ya. Jadi akan mengganggu untuk BSF itu bertelur di media ataupun di tempat bertelurnya ya.
Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada maggot yang sudah saya panen ya. Ini untuk ukurannya itu sangat besar-besar dan untuk umurnya ini sudah sekitar 30 hari lebih ya, tetapi belum menjadi pupa karena dia untuk pakannya itu atau nutrisinya tidak tercukupi, dan untuk perawatannya beberapa hari kemarin kurang terawat, dan untuk medianya itu tebal. Jadi kalau untuk bentuk maggot seperti ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini walaupun kita rawat, walaupun kita paksa, ini tidak akan menjadi prepupa yang sempurna ya, karena untuk kemarin untuk medianya itu tebal dan saya lihat ada kutu putih ya, ataupun gurem, ataupun kata bahasa Sundanya itu siir ya. Jadi saran saya untuk biopon yang sudah terkena gurem ataupun siir itu mendingan teman-teman panen ya, bisa teman-teman berikan ke ternak ataupun teman-teman bisa tawarkan ke peternak dan teman-teman jual ya. Dan berbeda yang untuk bioponnya itu terawat, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk si maggot-maggotnya itu cenderung aktif ya dan putih, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk si medianya itu tidak nempel di si maggotnya itu sendiri ya. Biasanya karena media terlalu tebal dan lengket akan menempel dan itu akan mengganggu untuk si maggot itu untuk menjadi prepupa ya. Dan biasanya untuk kualitasnya itu tidak akan maksimal ya ketika kita paksa untuk menjadi prepupa ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk prepupa yang berkualitas itu yang bagus cenderung mengkilat untuk warnanya itu ya, dan untuk pergerakannya itu agak lincah ya, bisa teman-teman lihat di sini. Oke, jadi untuk kesimpulannya mungkin untuk beberapa faktor yang bisa menyebabkan untuk prepupa itu gagal menjadi lalat. Jadi salah satunya untuk media itu sendiri ya. Jadi buat teman-teman saran saya untuk biopon khusus indukan ataupun yang akan teman-teman jadikan untuk indukan, untuk medianya itu diusahakan jangan terlalu tebal ya, maksimal itu setipis mungkin ya, 1 cm ataupun di bawah 1 cm itu akan lebih bagus. Untuk pakannya itu teman-teman jangan kasih terlalu banyak ya, dan untuk penguraiannya biasanya untuk maggot menjelang prepupa itu sudah tidak terlalu untuk makannya ya. Jika teman-teman kasih pakannya itu terlalu banyak, biasanya akan menyebabkan amoniak dan akan menyebabkan si maggot-maggot itu lemes ya. Jadi lebih bagus buat teman-teman yang mau menjadikan untuk maggot itu untuk khusus indukan ataupun menjadi prepupa, jadi di umur sekitar 18 hari sampai 20 hari itu ya teman-teman panen, dan teman-teman kasih media baru menggunakan pakan baru ya. Jadi ketika untuk menjelang prepupanya itu untuk medianya itu tidak terlalu tebal ya, karena ketika untuk media itu terlalu tebal biasanya akan mendatangkan untuk hama gurem ataupun kutu-kutu kecil itu ya, itu akan mengganggu untuk pertumbuhan si maggot menjelang prepupa ya. Biasanya untuk prepupanya nanti tidak maksimal dan cenderung tidak akan menjadi lalat ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin seperti itu ya sedikit pembahasan dari saya untuk penyebab prepupa tidak menjadi lalat ataupun gagal menjadi lalat dan tidak bertelur ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun berada ya, dan sukses selalu buat peternakan teman-teman semuanya. Selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF, kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.